wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjelita Lauli dari kelas 1D jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Vidyawati Mono Arfa, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu yang pertama, fungsi bahasa Indonesia, yang kedua, manfaat bahasa Indonesia, yang ketiga, ragam bahasa tulis ilmiah, dan yang keempat, ragam bahasa lisan ilmiah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada beberapa, yaitu yang pertama, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi dan pendapat, contohnya yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi adalah bisa meyakinkan seseorang saat berkomunikasi, contohnya seseorang dapat berbohong melalui komunikasi verbal, tetapi melalui ekspresi seseorang akan sulit menutup kebohongannya. Yang ketiga, fungsi informasi. Fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita mendapatkan informasi melalui media massa atau televisi, radio, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, yaitu seperti perkara dan keadaan. Yang kelima, fungsi persuasi. Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi, contohnya kita mengajak seseorang untuk pergi bersama atau makan bersama. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kita bertemu dengan teman yang dari luar daerah yang notabene memiliki bahasa yang berbeda. Jadi dengan bahasa Indonesia baku, kita bisa dengan mudah dalam berkomunikasi. Yang kedua, melatih daya pikir. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah dalam berpikir secara kreatif dan fleksibel, sehingga kita lebih mudah dalam merangkai kata-kata seperti membuat puisi. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Contohnya yaitu kita bisa mengetahui informasi yang belum kita ketahui seperti dalam karya tulis ilmiah yang ditulis dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, mengasah kemampuan nalar dan logika. Contohnya yaitu ketika kita sedang membaca teks dalam bahasa Indonesia, kita secara tidak sadar akan berusaha untuk memahami makna dari setiap kata dan kalimat dalam teks tersebut agar dapat menyerap informasi dengan sempurna dan tidak salah paham. Dan yang kelima yaitu membentuk kepribadian. Contohnya yaitu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita dapat dihormati oleh orang lain karena mencerminkan sikap dan sopan santun. Ragam bahasa lisan ilmiah, jenis ragam bahasa yang menggunakan alat ucap sebagai unsur untuk melakukannya. Ragam lisan juga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal yang terlalu baku. Ragam tulis ilmiah, jenis ragam bahasa yang menggunakan tulisan sebagai unsur dasarnya dan tidak memerlukan teman bicara untuk melakukannya. Ragam tulis harus memperhatikan unsur gramatikal yang baku dalam penyampaiannya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.